ijazah Bapak Jokowi? Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Siap. Terima kasih Prof. Gunawan. Ya, siap. Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Lain. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pemirsa pada konten kali ini, ya, di mana ini tetap berkaitan dengan seputar ijazah Pak Jokowi, ya, yang mana viral ya pemberitanya sampai hari ini, di mana di sini mengundang atensi masyarakat atau publik, ya, untuk ikut andil dan ikut memantau perkembangan apakah kira-kira memang betul palsu atau memang isu ini cuma hanya sekedar manipulasi untuk menjatuhkan martabat seorang mantan presiden ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Pemirsa, dan mari kita simak dulu seperti apa memanasnya situasi hari ini jelang sidang ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan gerombolannya. Pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu dan nanti kita bahas bersama, pemirsa. Sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Ya. Kampusnya UGM sudah mengatakan, ya, buat ijazah. Yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, ini ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan, Prof, mensreanya orang-orang ini. Kalau saya bilang, ini kelihatan niat jahat orang-orang ini. Apakah ada track record UGM memalsukan ijazah? Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Oke. Kalau tidak ada, so apa alasannya? Ya, mereka itu tidak mengakui atau tidak mempercayai. Berarti kan memang ada niat yang jahat di sini. Dari pelapornya. Jadi setelah setelah UGM mengatakan itu, tetap aja orang-orang ini ya dioprek-oprek, ya, yang ininya lah, yang hidungnya lah, yang fontnya, jajannya, yang stempel. Pembuktian apa? Nggak ada kepentingan ijazah Pak Jokowi dijadikan penelitian di sini. Nggak ada kepentingan. Jadi memang niatnya orang ini memang jahat, nggak bener gitu loh. Karena secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UGM memang sah menerbitkan ijazah. Sebagai yang menerbitkan ijazah, ya memang dia harus menyatakan itu benar atau tidak dia mengeluarkan, dan udah nyatakan benar. Ternyata orang-orang ini terus saja dia memfitnah itu ijazah palsu, menyerang kehormatan Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya wajar dia melapor. Saya bukan ahli forensik dokumen, jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu dia harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, dia asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih kemarin coba dilihat pendaftaran mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh, kepala daerah. apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih.
Saya terhina sehina-hinanya kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu Iya Pak Reza? diuntungkan orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini misalnya, ternyata itu palsu, gitu ya. Terus mau gimana? Dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan. Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap mempertahankan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Udah gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah. Kalian mau apa? Ayo, gitu kan? Maksudnya begitu. Nah, tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan, Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden loh. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan? Ya nggak mungkin diterimalah di perusahaan itu, perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan? Jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama FX Rudi kan. Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk baris krim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa di kambing hitam kan, kalau saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun apa yang Anda sampaikan di X, di media sosial? Nggak pernah saya hapus, saya bertanggungjawabkan lahir batin. Terima kasih Mas Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mau ini jujur aja, Gibran tuh cerdas. Tapi biasa gayanya kan nggak jauh dari Pak Jokowi. Kelihatan bodoh, lebih baik seperti itu. Gibran itu dipilih oleh rakyat langsung, pemilihan langsung, bukan dipilih oleh majelis. Sebenarnya yang mau memakzulkan itu mungkin ada motivasi lain di balik itu. Pemimpin muda itu kan seperti Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun. Dia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kita nggak usah banyak-banyak contohnya tuh. Kim Jong-un. Korea Utara ya. Korea Utara. 28 tahun ya. Dia sudah jadi presiden. Gibran yang kan terjadi. Secara struktur pemerintahan nggak ada yang bisa dikendalikan oleh Gibran, tetap di bawah kendali Pak Prabowo. Harusnya masyarakat Indonesia ini bangga loh dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda seperti Gibran ini. Banyak pemimpin muda ya, calon-calonnya AHY, ya kan, Deddy Mulyadi. Kalau yang agak senior sedikit, Amran Sulaiman, ya itu udah yang mulai kelihatan tuh jiwa kenegaraannya ya. Jadi saya kira untuk pemakzulan Gibran itu sangat kecil peluangnya.
Ya, seperti apa pemirsa komentar kalian ya terkait dengan pemberitaan hari ini atau situasi yang terjadi pada Pak Jokowi seputar ijazah palsunya yang kata Rosuryo dan kawan-kawannya. Tulis di komentar, dan sebelum itu pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.